Selamat datang di Aku Hari Ini. Channel ini adalah media untuk bisa bebas berbagi, bercerita, belajar, dan bersilaturahmi. Jika Anda menyukai video ini, silahkan tekan loncengnya lalu subscribe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Aku Hari Ini. Teman aku hari ini, sudah lama kita tidak bertemu dan hari ini aku akan menemanimu menemanimu untuk belajar dari buku dan tentunya akan banyak ilmu. Semoga bermanfaat untuk kamu. Dan aku ditemani oleh rekanku yang unyu-unyu. Siapa dia? Dia adalah partnerku ya. Selamat datang di Aku Hari Ini. Halo Mas Ivan. Halo Kak, halo rekan-rekan semuanya. Gimana kabarnya Mas Ivan? Alhamdulillah sehat Kak, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah lama kita Ya, tidak berjumpa dan kali ini kita berjumpa kembali di konten YouTube saya Belajar dari Buku. Dan Mas Ivan seperti brandingnya tentang buku gitu ya. Jadi rasanya ini momen yang tepat saya untuk bisa belajar dari seorang yang gemar membaca. Ini adalah Mas Ivan yang juga punya konten YouTube channel tentang buku. Mas Ivan, di episode kali ini akan bahas apa nih? kita akan ngobrol tentang satu buku yang sebenarnya banyak menampar diri saya juga nih. Jadi baca buku ini tuh kayak terasa tertampar gitu ya. Karena buku ini tuh ngajak kita untuk slow. Wow, abis Judulnya slow. tertampar tapi tetap slow gitu ya Mas Ivan ya. Iya. Sebetulnya siapa sih yang bisa baca buku ini Mas Ivan? Atau rekomendasi orang yang baca buku ini? Oke, buku ini tuh bisa dibaca banget buat kita semua gitu ya, yang mungkin sedang disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan keseharian gitu ya, terus disibukkan dengan berbagai deadline pekerjaan, disibukkan dengan berbagai macam target pekerjaan, sampai kita kesel, sampai kita capek gitu ya, sampai kita lelah karena mungkin bahkan kita tidur aja mikirin kerjaan. Iya. Nah, buat rekan-rekan yang merasa itu, kayaknya perlu baca buku ini tuh. Oke, perlu baca buku ini orang yang lupa sama menjalani atau slow sama kehidupannya gitu ya, terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain. Slow aja teman aku hari ini, kita akan membahas slow aja dari buku bersama Mas Ivan. Nah, Mas Ivan, sebetulnya di buku ini tuh ngebahas tentang apa sih gambaran dari bukunya? Oke, jadi buku ini tuh ditulis oleh penulis yang juga pecandu kerja. Jadi nggak terkesan menggurui, tapi memang lebih ke berbagi. Karena penulis buku ini juga dulunya orang yang pecandu kerja, yang merasa kalau saya nggak kerja itu rugi banget lah waktu saya gitu. Bahkan kalau di buku ini juga diceritakan ya, dia sampai bahkan ketika lagi jalan-jalan sama keluarga pun ya dia bawa laptop, bawa pekerjaan dia. Karena dia merasa bahwa ya kalau saya nggak kerja ini rugi waktu saya. Dan buku ini tuh memang mencoba untuk mengajak kita refleksi gitu ya, bahwa ya kita tuh sebenarnya bisa aja kok santai menikmati keseharian kita dan gak usah merasa terburu-buru atau dikejar sesuatu. Yuk kita slow, nikmati masa-masa slow yang bisa kita dapatkan dalam pekerjaan kita. Karena mungkin itu kita butuhkan untuk kita itu merecharge, kita mengisi kembali energi kita. Seperti itu. Hmm, kalau dengar cerita Mas Ivan sejujurnya jujurly ya, saya merasa Jujur. tertampar juga. Karena kalau mau tidur inget inget kerjaan, bangun tidur inget kerjaan. Saya perlu slow untuk menjalani hidup saya sendiri gitu ya. Nah, apakah Ya, teman aku hari ini merasakan hal yang sama? Sepertinya buku slow ini cocok untuk kita baca ya. iya kayaknya. Mas Ivan, dari Ya. buku tadi, ada nggak sih orang-orang yang sebetulnya nggak slow sama hidupnya gitu? Ada temuan nggak sih di sana? Wow, kalau ditanya ada temuan nggak, banyak banget. Dan bahkan di buku dijelaskan bahwa memang banyak orang di luar sana gitu ya. Mungkin termasuk diri kita juga, saya juga adalah bahwa selama ini mungkin kita rehat, tapi sebenarnya rehatnya kita itu nggak selalu. Pikiran kita tetap melayang kemana-mana.
Dan itu dibahas juga di buku ini, bahwa banyak orang yang nggak bisa santai gitu, nggak bisa santai ketika bekerja, nggak bisa santai ketika lagi bersantai, ketika lagi liburan pun dia nggak bisa santai, sehingga akhirnya hidupnya itu nggak balance, hidupnya nggak seimbang, yang itu akhirnya merugikan dirinya sendiri di jangka panjang. Maka ya apa ya, buku itu banyak memberikan contoh-contoh story ya, cerita-cerita terutama dari para pecandu kerja. Kalau di situ sebutannya itu pecandu kerja. Jadi banyak story-story tentang pecandu kerja yang itu akhirnya membuat kita mungkin jadi kayak, wah ini perlu was-was ya, atau hati-hati. Jangan sampai kita seperti pecandu kerja di buku ini. Gitu. Waduh, berarti saya termasuk bukan pecandu narkoba, tapi saya pecandu kerja, Mas Ivan. Iya, dan itu sama bahayanya kayak gitu ya, karena sama-sama berdampak terhadap kesehatan tubuh kita sebenarnya. Itu juga dibahas di buku ini, bahwa salah satu caranya kita slow adalah kita dengan mindful, sadar benar. Karena kalau kita nggak mindful itu pengaruh ke apa ya, ke kesehatan jasmani dan rohani kita, katanya di buku ini. Oke, saya mendengar ini ada salah satu tipsnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani ya, Mas Ivan. Iya, iya benar. Kalau dari definisi slow-nya sendiri, Mas Ivan, di buku ini Ya. tuh maksud slow-nya tuh gimana, Mas? Sesimpel dengan gini misalkan Kai, ya coba untuk kita duduk sekedar 5 menit, tapi duduk itu benar-benar kita gunakan untuk tenang, tidak mencoba untuk berhenti berpikir, nggak usah mikirin pekerjaan kita, cukup aja nikmati aja ketika kita lagi duduk gitu ya. Contoh, coba untuk merasakan benar-benar gimana sih sensasi ketika kita duduk, coba dirasakan nafas kita, rasakan suasana sekitar kita, ada suara apa, benar-benar mindful istilahnya di buku ini, atau benar-benar kita hadir, kita benar-benar sadar dengan apa yang ada di sekitar kita saat ini. Kan kalau kita lihat saat ini kayak kan banyak tuh orang-orang yang duduk nih kayaknya lagi di kafe lagi santai tapi sambil megang HP, jadi meskipun duduk santai ngopi tapi pikirannya nggak slow. Kenapa? Karena sambil megang HP yang itu banyak kerjaan, mungkin banyak dikejar-kejar deadline dan sebagainya, yang itu ya nggak bagus kan buat kesehatan seperti itu. Oh, berarti menikmati setiap momen dalam kehidupan kita ya sesederhana 5 menit ya me time-nya kita gitu ya, Mas Ivan. Iya, benar. Slow aja ya. Tapi kondisi sekarang nih, Mas Ivan. Prioritas kadang kita tuh nggak bisa berdiam, apalagi di sosial media ngelihat orang lain kayaknya sibuk dengan aktivitinya, sibuk dengan targetnya, orang udah segini, orang udah begini, orang udah begitu gitu. Jadi kadang kita ngerasa dengan kita yang slow, kok mereka nggak slow ya? Kok kayaknya gue doang yang slow gitu. Nah, itu gimana untuk melihat kondisi ini dan kita bisa tetap slow gitu, Mas Ivan? Nah, memang menariknya kalau berbicara tentang lingkungan, manusia itu kan sangat mudah dipengaruhi sama lingkungan ya. Contoh. Kita lagi ngobrol sama teman kita nih, teman kita pada saat tengah ngobrol gitu ya, tiba-tiba dia ada panggilan mendadak megang HP bentar nih. Kan kita jadi kayak berasa bahwa kayaknya saya harus megang HP juga nih. Jadi kayak muncul pikiran-pikiran dalam diri kita agar kita sama dengan orang lain. Jadi itu yang kemudian buat jadi kita kepengaruh lingkungan, sehingga kita nggak bisa slow. Contoh misalkan di buku ini dibahas bahwa standar hidup orang, misalkan contoh di Jakarta gitu ya, itu kan terkesan ya kerja keras, semua serba cepat, waktu itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya, sehingga tanpa disadari itu membuat standar diri kita kan. Kalau kita nganggur tuh kayak gak enak ya dan sebagainya. Nah ini yang perlu diwaspadai. Di buku ini nggak bilang salah sebenarnya, tapi kalau saya tangkap adalah kita perlu waspada. Itu boleh dilakukan, tapi jangan sampai kita melupakan pentingnya kita slow. Jangan sampai 24 jam kita nggak ada slow-nya, itu bahaya. Maka perlu ada waktu-waktu di mana kita slow. Perlu ada momen di mana kita slow. Nah, tapi ya tadi itu ternyata karena di sekitar kita ini sudah 24 jam kita penuh kesibukan, ternyata sesimpel cari waktu 5 menit, 10 menit untuk berhenti berpikir, itu aja susah. Dan itu saya terapkan di salah satu kelas saya, di salah satu kelas sesi pelatihan saya gitu ya. Yuk coba berhenti berpikir 5-10 menit, 10 menit ya gitu. Ternyata banyak yang mengeluhkan 10 menit diminta berhenti berpikir aja, itu nggak bisa. Saking sudah otak kita terbiasa untuk terus berpikir cepat. Nah ini yang di buku ini Brian Robson bilang, ya udahlah slow lah, nonaktifkan pekerjaan sesekali itu nggak apa-apa kok. Dan nikmati aja keseharianmu, nikmati kehidupan gitu.
Nikmati kehidupan, ada waktu slow ya, doing nothing juga nggak apa-apa gitu ya Mas Ivan. 5 Ya, menit doing nothing for your time gitu ya, me time-nya iya, setiap orang gitu. Oh iya ya. benar. Ini kayak langsung ada kaca cermin depan saya, ya harus slow aja Neng gitu. Iya, jadi Susah banget. nggak selalu kok apa yang standar orang lain itu menjadi standar diri kita kan. Nggak perlu kemudian kita kayak bersaing. Kita tuh kan kadang gitu kan. Jadi harus bersaing gitu. Itu yang bikin kita nggak bisa selu. Kita ngeliat orang sekitar kita sukses, kita jadi wah aku harus bisa lebih sukses. Kita ngeliat orang sekitar kita wah lagi ngapain, kita harus ngapain juga. Jadi terkesan kita menciptakan persaingan. Nah sehingga namanya persaingan itu kan capek ya sebenarnya ya. Ya itu tadi akhirnya ya kita nggak bisa selu. Wong kita menganggap lingkungan kita persaingan kan seperti itu. Nah, menarik nih Mas Ivan. Kan kita berasa bersaing dengan orang lain tanpa sadar gitu ya, terpengaruh. Hmm. Akhirnya seolah-olah bersaing, walaupun sebenarnya mungkin tidak seperti itu, tapi Ya, membuat kita terdorong untuk seperti itu. ya, benar. Lalu gimana caranya biar kita tetap slow, walaupun lingkungan membuat kita nggak slow nih? Gimana tips dari buku yang judulnya slow ini membuat kita slow aja? Gimana? Oke. Jadi di buku ini tuh menariknya kayak di dalamnya itu nanti akan ada bab-babnya itu adalah nama bulan, mulai Januari sampai Desember. Jadi Januari, Februari, Maret, dan menariknya adalah ternyata di buku ini dijelaskan filosofinya. Contoh, Januari. Wah, ini Januari itu ternyata diambil dari nama Janus, salah satu dewa di Romawi yang itu dewa penjaga gerbang. Sehingga dari di bagian ini tuh dimaknai bahwa kita harus benar-benar sadar, kita harus benar-benar bikin perencanaan. Bikin perencanaan, apa sih yang kemudian perlu kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan biar kita bisa istirahat, biar kita bisa sehat, semua itu perlu direncanakan. Jadi nggak semua itu kemudian kita sekedar merespon lingkungan kita yang akhirnya buat kita tergesa-gesa terus-menerus. Maka Januari itu disebutnya seringkali bulan perencanaan. Jadi yang pertama Anda bikin perencanaan biar kita bisa slow. Jadi slow aja perlu direncanakan kayak. Ya tadi juga nature-nya kita itu sebagai manusia itu kepengaruh lingkungan. Kalau lingkungan kita lagi buru-buru, ya kita ikut nggak bisa slow akhirnya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi mulai dengan kita bikin perencanaan. Yang kedua di sini tuh dijelaskan makna bulan Februari. Waduh, Yang ada apa di Februari? ya seperti yang kita tahu ya, jadi Februari itu dari istilah Latin ya, namanya Februm atau ritual pemurnian. Nah Februari itu juga dikenal sebagai bulan cinta. Jadi sebenarnya cara biar kita bisa slow adalah dengan kita mengingat bahwa kita nggak sendirian. Kalau kita hanya fokus terus kerja, kita lupa bahwa di sekitar kita banyak orang-orang terkasih yang juga butuh waktu kita. Maka caranya slow adalah ya ingat bahwa ada orang-orang terkasih di sekitar kita yang juga butuh butuh perhatian kita, butuh untuk bersama kita, butuh untuk sekedar menikmati waktu bersama dengan kita tanpa terburu-buru dengan sesuatu. Gitu. Jadi di Februari seperti itu. Dan yang terakhir yang ketiga, saya cerita ada tiga yang menurut saya berkesan banget. Nah, Ya. yang itu tuh Juli. Juli itu diambil dari nama Julius Caesar kalau di buku ini gitu ya. Nah, Juli itu identik dengan musim panas. Ya, musim panas itu identik dengan momen bersantai, renang, kita naik perahu, kemudian intinya menikmati benar-benar waktu kita dengan liburan aja. Nah, insight-nya adalah seringkali kita merasa liburan itu kerugian karena kita jadi nggak kerja gitu. Nah, ini yang perlu dirubah mindset-nya bahwa ya kita nggak perlu terjebak dalam ego kita. Ego kita bahwa kita harus kerja terus, tapi kita perlu mengendalikan ego kita. Caranya adalah dengan mulai menenangkan pikiran kita, sejenak keluar, jalan-jalan pagi, menikmati udara pagi, cari hutan untuk kita bersantai di hutan gitu ya. Istirahatkan pikiran kita dari media sosial. Jadi yang pertama bikin perencanaan, yang kedua ingat orang terkasih, yang ketiga ya lakukan aja hal-hal berbeda yang kita sukai. Misalkan kayak kita bercocok tanam, mendayung, kalau di sini tuh jelas mendayung gitu ya, atau hal lain di luar sana yang itu mendekatkan kita dengan alam. Jadi itu juga bisa kita gunakan. Sekedar main itu juga butuh untuk kita sedikit lebih slow seperti itu. Kalau itu sebetulnya di bukunya setiap bulan ada targetnya gitu ya Mas Ivan ya? Atau memang yang berkesan tadi yang 3 disampaikan itu? Sebenarnya kalau di buku itu ada 12 bulan sebenarnya. Tapi kalau bagi saya yang berkesan banget itu 3 ini sebenarnya. 3 ini itu yang menurut saya penting dan orang seringkali lupa.
Dan itu diambil dari filosofi Januari, Februari, dan Juli. Tapi tiap bulan di buku ini tuh kalau rekan-rekan nanti baca juga banyak banget pembelajarannya yang bisa kita yang bisa kita dapatkan sebenarnya dari yang bikin kita slow gitu. Clue dari Mas Ivan yang paling berkesan Januari, Februari, dan Juli. Untuk bulan Ya. lain silakan baca sendiri gitu ya. Iya. biar mendapatkan kesan yang berbeda gitu ya kalau Ya. baca bukunya langsung. Nah, Mas Ivan, sebagai tips dari Mas Ivan yang sudah membaca buku ini, untuk rekan-rekan teman aku hari ini yang menonton obrolan kita, ada tips nggak dari Mas Ivan yang membuat kita lebih slow? Oke, tipsnya adalah memang di buku ini tuh memang agak frontal gitu. Istilah yang digunakan buku ini tuh buat orang yang nggak slow itu pecandu kerja. Nah, pecandu kerja itu kan jadi maknanya negatif ya. Yang kalau saya coba renungkan itu sebenarnya pesannya adalah memberikan pesan kuat kepada kita bahwa ya mungkin semua hal butuh untuk pekerjaan gitu. Artinya untuk kita bisa hidup kita butuh pekerjaan. Tapi bukan berarti ketika kita nggak bekerja kita akan mati kan. Kita juga perlu untuk mulai menyeimbangkan waktu kita. Mulai dengan slow. Kalau di sini juga dibahas bahwa pecandu kerja itu merasa kalau nggak kerja itu egonya itu merasa nggak bisa nih aku harus kerja. Padahal sebenarnya kan nggak harus seperti itu. Kita perlu untuk tadi itu ya slow. Kadang sesimpel dalam waktu setahun misalkan kita benar-benar menghilangkan diri dari pekerjaan gitu ya, get lost kemana aja itu kan bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Maka jangan sampai pecandu kerja itu gitu ya di buku itu dibahas bahwa menjadi standar hidup kita. Karena ya itu yang akhirnya membuat kita justru akan kehilangan banyak hal. Karena kita berusaha mengejar banyak hal dengan bekerja di luar sana, kita lupa bahwa sebenarnya kita sudah punya hal yang ada dalam diri kita yang kita miliki. Orang-orang terkasih di sekitar kita, diri kita yang juga mungkin sudah ada dalam kondisi sehat selalu gitu ya. Kita jadi nggak bersyukur gitu loh dengan apa yang kita miliki saat ini karena kita terlalu sibuk bekerja. Sama juga nih kayak dengan konteks saat ini ya, bulan Ramadan saat ini ya. Ya kadang-kadang kita merasa aduh bulan Ramadan ini jadinya wah ini apa namanya ya saya harus ngapain nih, saya isi dengan apa nih gitu ya. Saya mau coba beribadah dan sebagainya. Nah, salah satu cara yang kita slow ya dengan kita fokus beribadah di bulan ini. Itu salah satu cara kita slow sebenarnya. Dan itu yang perlu mungkin direncanakan. Jadi jangan hanya merencanakan pekerjaan, tapi merencanakan saat dimana kita slow itu juga menjadi penting. Itu pesan berharga sebenarnya. Rencanakan kehidupan kita bukan hanya pekerjaan, tapi juga hal-hal lain di luar pekerjaan yang itu bikin kita sekedar recharge. Karena sama kayak mobil, kalau dipakai terus-menerus ya mesinnya jebol. Mobil itu perlu rehat sejenak, perlu berhenti sejenak, perlu cek mesin. Nah, di buku ini slow itu untuk kita itu, cek kondisi kita, cek kesehatan jasmani kita, cek kesehatan rohani kita. Apakah sudah benar-benar sehat atau perlu untuk ditingkatkan lagi kesehatannya. Sehingga akhirnya kita bisa menjalankan peran kita sebagai manusia seutuhnya yang bermakna bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Seperti itu, guys. Wow, nice. Saya langsung merencanakan hidup enjoy gitu ya, Mas Ivan. Karena Ya. kalau Mas Ivan punya branding productivity, ternyata enjoy aja tetap produktif gitu ya, Mas. Karena perlu perencanaan yang matang tadi untuk kita bisa lebih menikmati kehidupan kita dan keseimbangan hidup gitu ya, kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Dan kalau bukunya bisa beli di mana kalau bukunya ini? Oke, bukunya bisa dibeli di toko buku terdekat ya, terutama ya dari di Gramedia gitu ya, atau di beberapa marketplace juga ada marketplace online, rekan-rekan tinggal browsing aja pasti ada kok yang jual karena buku ini lumayan baru sebenarnya. Ya, jadi bukunya cukup baru dan masih banyak dijual di luar sana dan sebenarnya rekan-rekan tinggal searching aja pasti akan nemu nih bukunya covernya hitam, putih, nanti ada hashtag slow. Jadi hashtag slow aja di covernya. Teman aku hari ini saya banyak belajar dari Mas Ivan dan dari buku tentang slow aja. Semoga bukunya slow ya, bukunya hashtag slow. Silakan bagi teman aku hari ini yang mau membaca bukunya lebih detail, bisa beli bukunya atau bisa versi digital juga tentang buku slow. Semoga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih slow lagi. Slow itu perlu direncanakan dan jangan lupa liburan. Terima kasih banyak Mas sudah hadir di aku hari ini. Ini adalah Sama-sama. perdana kita di bulan Ramadan.
Kita nantikan di episode berikutnya bersama saya Aero Hailah dan juga Ivan Dana dari Tentang Buku. Tentang Buku. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.